Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang bab an-niyat pada pertemuan yang kedua, di mana pada pertemuan yang telah lalu Al-Imam Dhunnun Al-Misri mengatakan salasun min alamatil ikhlas, ya. Ada 3 tanda atau ciri keikhlasan, ya. Afwan, kemarin saya ralat. Kalau kemarin kita sampaikan menyembunyikan amal kebaikan, itu bukan perkataan Imam Dhunnun Al-Misri. Nah, insyaallah kita akan jelaskan. Kata beliau, yang pertama, istiwa'ul madhi wa dzambi minal ammah, ya, tanda keikhlasan yang pertama, dia tetap merasakan yang sama antara pujian dan celaan orang lain, ya. Di saat kita melakukan amal kebaikan, kita dipuji biasa saja, ya. Dan di saat kita dicela, di saat kita dibuli, di saat kita dijatuhkan, itu pun juga sama, tidak mengurangi amal kebaikan kita, tidak mengurangi semangat kita di dalam beramal soleh, ya. Jadi antara pujian dengan celaan itu sikap kita sama. Karena ada sebagian orang ketika dia dipuji, wah masya Allah antum akhi, ya, tidak ada orang yang sebaik antum, ya, tidak ada panitia yang masya Allah sesemangat antum. Coba antum lihat panitia yang sebelah sono tuh, sepi, nggak ada apa-apa. Nah, kemudian dia timbullah semangat, gitu ya. Nah, kemudian dia semangat untuk meningkatkan amalnya. Namun ketika dia dicela, ya, ketika dia dibully oleh teman-temannya, ya, apa ente ini, ya, masa dari dulu kayak gini-gini terus nggak ada peningkatan, ya. Langsung kemudian dia down, ya, kemudian dia merasa putus asa, iya, nggak usah wis, ya, ambulah, ya. Nah ini ada sebagian orang yang seperti itu. Maka orang yang seperti ini tanda dia itu tidak ikhlas, ya. Yang kedua, nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal, melupakan amal kebaikan yang dulu pernah dia lakukan, ya. Jadi ciri yang kedua, melupakan amal kebaikan yang sudah pernah kita lakukan, ya. Antum tadi pagi sedang amal apa sih, ya? Mungkin antum tadi pagi sedang silaturahim dengan keluarga, ya, itu amal kebaikan. Maka lupakan silaturahim itu. Anggap antum belum pernah melakukan silaturahim, ya. Tadi siang kita barusan ketemu sama teman, sama saudara kita muslim, senyum, kemudian kita mengucapkan salam kepadanya. Ini kebaikan, maka segera lupakan. Seakan-akan kita nggak pernah senyum kepada orang lain, seakan-akan kita nggak pernah mengucapkan salam sama orang lain. Lupakan semua kebaikan yang pernah kita lakukan.
Yang ketiga, waqtida'u sawabil amali fil akhirah, mengharapkan balasan dari amalan kebaikan di akhirat. Jadi teman-teman sekalian, ya, ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Jangan pernah antum niatkan ketaatan, ibadah atau amal kebaikan untuk mencari dunia. Ya. Harusnya amal soleh yang kita lakukan, yang kita berbuat itu mampu mengetuk pintu langit untuk sampai pahala kita di akhirat. Itu harusnya begitu. Ya. Jangan pernah kita melakukan amal kebaikan kemudian kita niati untuk mendapatkan dunia. Kenapa demikian? Karena nanti kita akan mengalami kerugian yang besar ketika kita melakukan kebaikan kita harapkan untuk mencari dunia. Ya. Hari ini kita sodakoh, ya, amal jariah, infak untuk kejayaan Islam. Ya. Beratus-ratus juta harta yang sudah kita keluarkan untuk sodakoh. Namun ternyata sodakoh itu kita niatkan untuk mencari kekayaan. Ya. Begitu sampai di akhirat maka kita akan terperangah. Ya. Loh, ya Allah, ya, mana sodakohku ketika di dunia yang sudah habis ratusan juta, kok nggak ada di mizan, nggak ada di timbangan? Maka Allah pun akan menjawab, loh, kan di dunia sudah aku berikan balasan. Di dunia kamu kan dulu ketika kamu sodakoh, kamu kan niat untuk dapat kekayaan, dan itu sudah aku kasih kekayaan itu. Lah kamu kok mencari balasan di akhirat? Ya, yang nggak dapat. Ya. Kemudian kita silaturahim. Ya. Kemudian kita menghendaki supaya umur kita panjang, ya. Kemudian kita diberikan kesuksesan. Kemudian ketika di mizan di hari kiamat kita akan terkejut, ya. Ketika kita melihat amal soleh kita berupa silaturahim ternyata tidak ada di mizan, tidak ada di timbangan. Ya Allah, mana pahala silaturahimku? Loh, kamu kan dulu silaturahim kan niatmu supaya kamu panjang umur, kan sudah aku berikan. Tak panjangkan umurmu sampai 80 tahun, tak panjangkan umurmu sampai 90 tahun. Dan kamu ketika silaturahim kamu niatkan untuk kamu supaya sukses. Sudah kan? Kamu punya sawah banyak, ya, rumahmu 2, ya, kamu punya mobil 2, istrimu 4. Lu kan sudah, ya, sudah tak kasih semua di situ. Lah kamu kok minta mencari balasan di akhirat? Ya nggak ada, ya, nggak ada kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian tatkala kita ini, ya, melakukan sholat berjamaah di masjid 5 waktu, ya, kita mengharapkan di situ agar toko kita ini laris, ya, agar toko kita laris. Kita niatkan itu. Udah dapat kan? Udah dapat. Maka ketika pahala sholat itu ditimbang di mizan ternyata nggak ada bekasnya. Maka kita pun bertanya kepada Allah, ya Allah, mana pahala sholatku? Maka Allah pun menjawab, loh, kamu kan dulu ketika sholat di dunia, kamu kan minta supaya tokomu laris. Kan sudah tak kasih. Semua daganganmu laris. Ya, ya sekarang jangan mencari pahala di akhirat. Ya, itu jawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jawaban ini, ya, yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya itu sampai beruban. Ya. Rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beruban. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, mengapa rambutnya antum itu kok cepat beruban? Padahal harusnya rambut itu masih hitam, belum beruban, durung wayai. Tapi kok antum sudah beruban? Maka Nabi menjawab, sayyabatni Hud wa akhwatuha. Ya. Surat Hud dan saudara-saudaranya telah membuat rambutku ini beruban. Beruban belum sampai pada waktunya. Ya. Kira-kira isinya apa ya? Ya. Surat Hud dan saudara-saudaranya. Ya. Kemudian sahabat ini nanya, wa ma akhwatuha ya Rasulullah, apa
Apa saudara-saudaranya ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir. Itu saudara-saudaranya Al-Hud. Dan salah satu di antara ayat dalam surat Al-Hud, antum lihat surat 15, ayat 15 dan ayat 16. Ya. Silakan yang punya HP Android, silakan dibuka Quran Android. Allah Ta'ala berfirman di situ, Man kana yuridud dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, sedekah pingin dunia, salat pingin dunia, ya, infak pingin dunia, silaturahim ingin dunia, haji ingin dunia, umroh ingin dunia, semua amal soleh yang dia lakukan menginginkan dunia semua. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan balasan amal perbuatan mereka di dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia tidak dirugikan sama sekali. Ya. Antum jangan khawatir, ya. Antum sedekah, kemudian antum minta ganti sama Allah, ya Allah, tolonglah anak hari ini sudah sedekah, tolonglah gantilah, ya. Anak sudah sedekah 50.000, tolong ganti 500.000. Oh, jangan khawatir, ya. Antum nggak akan dirugikan. Dikasih nanti ganti 500.000. Ya Allah, anak udah infak nih 100.000, tolong ya Allah ganti saya 1 juta. Ya. Allah akan ganti, jangan khawatir. Allah akan berikan ganti apa yang antum sedekahkan itu 1 juta. Ya. Tapi apa? Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi sebagai balasannya, mereka itulah ketika mereka di akhirat, maka mereka tidak mendapatkan balasan sedikit pun kecuali adalah api neraka. Ya. Antum sudah dapatkan balasan semua kekayaan sudah, ya kan? Jadi teman-teman sekalian, apalah artinya dunia ketika kita, ya, amal soleh kita ditimbang dan diukur dengan dunia dan seisinya, ya, tidak ada sama sekali kemanfaatan di situ. Maka mengharapkanlah, ya, ketika kita beramal soleh, melakukan ketaatan karena mengharapkan balasan dan pahala di akhirat. Adapun nanti dunia, ya, insya Allah dengan sendirinya itu akan mengikuti, ya, antum akan mengikuti. Tapi ketika kita niatkan itu hanya semata-mata ingin mendapatkan dunia, sekeping dari dunia, bisa jadi itu antum akan dapatkan dan bisa jadi juga tidak akan pernah kita dapatkan. Nah, kemudian Al-Waqi'ah, kemudian Al-Mursalat, dan ternyata kalau kita baca surat Hud nih dari pertama sampai yang terakhir, itu informasinya berita-berita yang paling mengerikan, yang bikin bulu kuduk kita ini merinding. Antum baca surat Al-Waqi'ah, isinya tentang apa? Membuat kita ini akan merinding karena ngerinya isinya. Al-Mursalat juga begitu, yang membuat isinya bikin kita ini menggigil ketakutan. An-Naba juga demikian, At-Takwir juga demikian. Semua informasi-informasi dalam 5 ayat itu, 5 surat itu berisi tentang informasi yang mengerikan. Makanya kemudian sampai rambutnya Nabi SAW beruban sebelum waktunya, ya. Nah, biasanya kalau kita begitu kan, kalau kita ini setiap hari, setiap saat, ya, disuguhi dengan informasi-informasi yang mencekam, yang mengerikan, apa yang akan terjadi? Ya, imam mungkin kita akan banyak berubannya, imam mungkin kita juga rambut kita akan rontok, ya, itu Pak. Jadi orang-orang yang botak itu, botak atau mungkin beruban sebelum waktunya, ya bisa jadi mereka tuh sering dapat masalah, ya, atau mereka itu mendapatkan informasi yang mengerikan, yang mencekam dalam hidupnya. Gitu ya. Ya. Ingat ada sebuah video seorang pemuda, ya, yang umurnya masih belasan tahun, kemudian dia barusan saja dimakamkan, ya, barusan beberapa jam aja, ya, malam pertama di alam kubur, ya, nggak tahu ada sesuatu atau apa, tiba-tiba kemudian kubur itu mau digali. Apa yang terjadi? Rambut pemuda tadi, padahal barusan beberapa jam aja dimakamkan, ya, itu rambut yang semula hitam legam kemudian berubah menjadi putih semua, beruban semua rambutnya.
ya. Ternyata pemuda ini barusan saja mendapatkan siksaan yang pedih di dalam kuburnya, ya. Gara-gara mendapatkan siksaan, rambutnya sampai beruban. Nah, itu jamaah sekalian, ya. Ini kata Imam Dhunnun al-Misri tentang tanda-tanda keikhlasan. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau berkata, lil mura'i salasu alamatin. Kalau tadi tanda keikhlasan, sekarang tanda riya. Tanda riya itu ada 3. Yaksulu idza kana wahdah. Dia akan merasa malas, ya, ketika dalam keadaan sendirian. Nah, tanda yang pertama. Jadi dia malas melakukan ketaatan, dia malas melakukan ibadah tatkala dia dalam keadaan sendirian. Ya, nggak ada orang, tidak ada orang yang melihat, yang menyaksikan, dia malas. Ya. Sholat sunnah pun juga malas. Yang dibaca cuma Al-Kautsar sama Qulhu. Ya. Ayat pertama inna a'toina kal kausar, ya. Ayat yang kedua wal asri, ya. Ya, kemudian gerakannya pun juga malas-malas. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, ya. Kalau sendirian. Namun ketika bersama dengan orang banyak, disaksikan orang banyak, masya Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Wah, masya Allah, ya. Gerakannya masya Allah, ya. Dikhusyuk-khusyuin, ya. Kemudian bacaannya juga dipanjangkan, dilama-lamain, karena banyak orang yang lihat, ya. Namun ketika sendirian, inna atoina sama wal asri cukup, ya. Ketika dia malas, ya, ketika dia sendirian, tidak pernah sama sekali dia itu menyentuh Al-Quran. Namun ketika dia di masjid, ya, di mana di situ duduk bersama dengan teman-temannya, ada yang di pojok sini, ada yang di pojok sana, ada yang di tengah, ada yang di situ, ya. Dia ambil Al-Qur'an tuh, ya. Ambil Al-Qur'an, baca. Padahal di rumah tidak pernah dia sentuh itu Al-Qur'an sampai Al-Qur'annya itu berdebu. Saking seringnya dibaca sampai Al-Qur'an berdebu, ya. Di rumah sendirian ketika nggak ada orang. Dia malas untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda riya. Yang kedua, wa yanshatu idza kana fin nasi. Dia akan bersemangat, akan giat ketika ada dalam pandangan manusia. Nah, itu sudah kita sampaikan. Wa yazidu fil amali idza usniya alaihi. Dia akan menambah amalnya ketika dia itu dipuji, ya. Jadi ketika dia dipuji, maka dia bersemangat untuk menambah amalnya, menambah aktivitas ibadahnya. Wa yanqusu idza dzumma, dan dia akan menurun kualitas ibadahnya ketika dia itu dicela, ketika dia dibuli, ketika dia dijatuhkan, maka kemudian amalnya pun menurun. Nah, ini hati-hati, ya. 3 ciri orang-orang yang riya yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi ketika kita dipuji, ya sudah biasa sajalah, ya. Seolah-olah nggak ada apa-apa, ya. Ketika kita dicela, ketika kita ada masalah, ya, antum jangan menurun kualitasnya. Antum tetap datang. Jangan kemudian ketika ada masalah di satu masjid, kemudian antum ngambul nggak pernah datang ke masjid itu untuk taklim. Siapa yang rugi kira-kira? Ya kita sendiri. Ada masalah dengan teman di masjid, ya, atau mungkin dengan masalah dengan masjid dengan takmirnya, kemudian antum ngambul, ya. Ketika antum dicela, jangan akhi, antum jangan begitu, ha? Masa kayak begitu antum sudah berapa tahun saya hijrah, langsung kemudian dia ngambul. Gak pernah datang ke masjid ini, atau gak pernah datang ke masjid itu, gak pernah berkumpul lagi, berinteraksi dengan teman-teman yang dulu dia pernah berkumpul. Hati-hati, ini tanda orang yang riya yang seperti ini, ya.
Ketika dia dicela, ketika dia dibully, ketika dia dapat masalah, maka dia kemudian ngambul, ya, menurun kualitas ibadahnya. Namun ketika dia dipuji, masya Allah, ya, antum ini, ya, nggak ada orang yang sesemangat kayak antum ini, nggak ada. Nah, langsung kemudian dia semangat dia ibadahnya, ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan itu berat, ya. Berat keikhlasan itu. Kenapa bisa berat? Karena inilah yang dirasakan oleh para ulama salaf kita terdahulu. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alattu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang aku merasa berat untuk aku obati selain daripada niatku, ya. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu gampang sekali berbolak-balik atasku. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada sesuatu di dunia ini yang aku merasakan berat untuk aku obati selain daripada niatku, karena niat itu gampang berubah, gampang berbolak-balik, ya. Itu ulama salaf, teman-teman sekalian, merasakan bagaimana sulitnya mengobati keikhlasan. Lalu apalah dengan kita, ya, yang kita ini jauh daripada ulama salaf kita, ya. Maka tentu kita lebih-lebih sekali untuk membutuhkan pengobatan di dalam masalah keikhlasan ini. Al-Imam Yusuf bin Husain Ar-Razi rahimahullah ta'ala mengatakan, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i. Berapa banyak aku ini berusaha bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya an qalbi, dari hatiku, faka'annahu yanbutu ala launin akhar, seakan-akan riya itu tumbuh dari hatiku dengan warna yang lain, ya. Ini kata beliau, kata Imam Yusuf bin Husain Ar-Razi. Jadi yang beliau rasakan ini tidak ada sesuatu yang paling berat yang beliau rasakan di dunia kecuali ikhlas, ya. Sampai ketika beliau berusaha untuk bagaimana supaya mengikhlaskan ibadah dan ketaatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tumbuh dengan warna yang lain, ya. Contoh, ya, ketika riya itu tumbuh dengan warna yang lain. Antum niatnya sudah dari rumah, ya, datang ke sini untuk salat jamaah maghrib, untuk menghadiri kajian ilmu, ya. Sudah bismillah niat antum, masya Allah. Karena nggak ada yang menyaksikan, nggak ada yang lihat. Begitu di tengah perjalanan, antum baru nyampe, mendadak dari arah belakang ini ada akhwat, ya, ada akhwat dengan ciri-ciri itu mantan, ya. Sepedane mantan, ya, postur tubuhnya juga sama. Antum hafal banget yang namanya mantan lah. Antum kenal banget. Mungkin astagfirullahaladzim, kok sepedanya mantan nih kok, ya. Wah, berubah nih. Jadi yang semula tadi berangkat sudah antum ikhlas, masya Allah, begitu dari belakang ada mantan langsung nyalip, wes, langsung kemudian tumbuh perasaan riya dengan warna yang lain. Loh, ini contohnya, ya. Berubah kan, kemudian tiba-tiba berubah. Wah, ada mantan. Nah, semoga nanti bisa CLBK lah, ya, itu kan. Nah, nanti datang ke sini, ya, masya Allah lah begitu, ya. Tumbuh dengan warna yang lain karena saking pinternya dan cerjanya syaitan untuk menggelincirkan hati kita, ya. Ketika kita ikhlas pertamanya, kemudian tumbuh dia riya yang lain. Itulah jemaah sekalian yang dikeluhkan oleh para ulama salaf kita berkaitan dengan ikhlas. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita ini ikhlas, ya. Tadi sudah jelaskan oleh para ulama tentang tanda-tanda ikhlas, kemudian tanda-tanda riya. Sekarang bagaimana caranya kita ini membangun keikhlasan? Yang pertama, hendaknya kita memperbanyak doa, ya. Memperbanyak doa. Doa apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk agar kita ini ikhlas? Allahumma inni
a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Mungkin antum sudah hafal doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari berbuat syirik kepadamu dalam keadaan aku ini mengetahui. Ya, riya itu syirik, syirik kecil. Ya, bahkan ada yang mengatakan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ini syirik. Maka kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan yang berupa kesyirikan kecil ini dan kita mengetahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari apa yang aku tidak tahu. Ya. Ini doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau tidak mungkin berbuat riya di dalam ibadahnya, di mana beliau tidak mungkin berbuat sum'ah di dalam ketaatannya, tapi beliau memperbanyak doa ini supaya dijauhkan dari riya. Ya. Maka kita butuh sama doa ini, teman-teman sekalian. Ya. Yang kedua, menyembunyikan amal kebaikan. Ya. Jadi cara untuk meraih keikhlasan, sembunyikan amal kebaikan. Ya. Selama amal kebaikan itu memang bisa disembunyikan. Kalau tidak bisa disembunyikan, ya jangan disembunyikan. Contoh misalkan sholat 5 waktu di masjid, nggak bisa disembunyikan. Sholat Jumat di masjid, nggak bisa disembunyikan. Idul Fitri, Idul Adha bisa disembunyikan? Nggak bisa. Ya. Jangan kemudian berdalih, Mas, sampean kok nggak pernah jamaah di masjid? Iya, Mas, aku wedi riya. Masya Allah, ya. Jadi tidak sholat jamaah di masjid karena takut riya. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajli nas riya. No. Meninggalkan amal soleh karena manusia, maka itu namanya riya. Ya. Jadi antum meninggalkan sholat jamaah di masjid karena antum takut riya, maka itu yang namanya riya. Ya. Ya, karena memang tidak mungkin untuk disembunyikan. Ya. Sedekah bisa disembunyikan? Bisa. Maka sembunyikanlah sedekah itu sebisa mungkin. Jangan pernah antum tampakkan sedekah itu, jangan pernah antum tampakkan infak itu. Ya. Makanya ini tadi ada kotak jalan tadi ya. Nah, ini bahaya. Ya. Bisa ya bukannya menuduh riya, tidak. Tapi ini sangat rawan sekali, ya. Sangat rawan. Apalagi kalau kemudian yang dikeluarkan itu kertas merah. Ya. Kalau kertas merah, Masya Allah, srit begini masukkannya. Mun sebu duibu toto Pak. Iya. Sebu duibu. Mun 1.000, Masya Allah, langsung srit, ya, tanpa ditutupi kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Ini rawan, ya. Ya bukan berarti kemudian yang seperti itu tuh riya, belum tentu juga. Mungkin dia ingin memotivasi yang lain. Ini loh saya 100.000, kamu berapa? Ayolah 100.000 juga kamu. Mungkin begitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tubdu shadaqati fa ni'mahi. Ya. Kalau kamu menampakkan sedekahmu, maka tidak mengapa. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau sedekah itu kamu sembunyikan, ya, dan kemudian kamu berikan sama orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Maka sembunyikan sedekah kita untuk membangun keikhlasan. Ya. Ada seorang kisah salaf, ya, di mana orang-orang miskin di kota Madinah, mereka biasa menerima sedekah dari seseorang, tapi tidak ada seorang pun yang tahu siapakah yang setiap kali memberikan sedekah itu kepada orang-orang fakir penduduk Madinah. Nggak ada yang tahu. Ya, sampai kemudian terdengarlah berita wafatnya seorang yang bernama Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin, dan mereka belum pernah mengira kalau Ali bin Husain ini yang memberikan sedekah, sebab karena kematian itu hal yang biasa di Madinah, ya, kematian si fulan, nanti lusa kematian si fulan, biasa, ya. Ketika Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin meninggal dunia, sehari berlalu kok sepi. Adik seberi beres, ya. Dapat seminggu, bukan mah ya, saya beriin sembako, mak tada, sepi. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, sepi, nggak ada sedekah yang terima penduduk Madinah.
Sampai kemudian mereka akhirnya membuat kesimpulan, oh ternyata kalau begitu selama ini yang memberikan sodako sama kita ini Ali bin Husain bin Ali Zainal Abidin. Apa indikasinya? Ketika beliau masih hidup, sodako itu lancar. Namun ketika beliau meninggal dunia, ternyata tidak ada sodako yang datang pada penduduk Madinah, orang-orang yang fakir. Baru ketika mengetahui, baru ketika beliau meninggal dunia. Antum sembunyikan sodako kalau memang bisa. Oke? Nah, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang-orang yang suka menyembunyikan sodakohnya, suka menyembunyikan infaknya, besok nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan payungnya Allah Subhanahu Wa Taala, naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa harus dinaungi sih Ustadz pada hari kiamat? Emang padang mahsyar hari kiamat itu panas ya? Keadaannya bagaimana sih kok harus dipayungi, harus dinaungi? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam informasikan tentang keadaan di padang mahsyar, di mana seseorang itu nanti dibangkitkan dari dalam kuburnya dalam keadaan telanjang, ya. Telanjang, tak berpakaian, tidak berkhitan, kemudian tidak beralas kaki. Kemudian tudna syamsu yaumal qiyamati milan. Matahari itu didekatkan di atas kepala kita sepanjang 1 mil. 1 mil itu 1, sekian kilo. 1, sekian kilo. Dekat sekali. Ya. Antum bisa rasakan lah. Matahari yang sekarang jaraknya mungkin ratusan juta kilometer dari bumi kita. Ya. Padahal kemarin barusan diguyur hujan. Barusan tadi aja. Mungkin beberapa yang lalu dikasih panas. Waduh. Tak pernah berhenti, yang namanya kipas itu terus menyala 24 jam. Ya. Bahkan yang punya AC 24 jam AC itu nyala. Padahal musim penghujan. Ya. Di dalam rumah lagi merasakan panas dan berkeringat. Lalu apalagi di padang mahsyar. Ya. Antum telanjang, nggak pakai baju, nggak pakai alas kaki, kemudian antum nggak berkhitan. Matahari dekatnya kayak begitu. Ya. Saking dekatnya matahari sampai kemudian kondisi manusia di saat itu mereka semuanya berkeringat semua, dan mereka merasakan kepanasan yang luar biasa. Ya. Ada yang berkeringat sampai tumit, ada yang berkeringat sampai lututnya, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya. Lah kalau sudah kayak begitu, kita butuh siapa ini? Butuh sama orang tua? Butuh sama Indomaret yang jual payung? Nggak ada Pak Indomaret di padang mahsyar, ya. Nyari sinar terang, barangkali ada, ya, apa mungkin yang buat nutupi, atau mungkin ada pohon pisang, nggak ada di sana. Hamparan tanah luas semuanya padang mahsyar, ya. Dan manusia semuanya dalam keadaan ketakutan di saat itu. Nah, disitulah kemudian kita butuh naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat hari yang mencekam itu, rajulun tasaddaqa bisodaqotihi, seorang laki-laki yang bersodakoh dengan sodakohnya. Fa'akhfaha, kemudian dia sembunyikan sodakohnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuh, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tuh, ya. Keutamaan orang yang menyembunyikan sodakohnya, menyembunyikan amal kebaikannya. Ya, antum sembunyikan amal kebaikan. Taib. Salat sunnah. Salat sunnah bisa kira-kira disembunyikan? Bisa. Ya. Karena kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kalau salat sunnah itu di rumah, bukan di masjid. Ya. Beliau kalau salat sunnah lebih banyak di rumah daripada di masjid. Ya. Maka selagi antum bisa menyembunyikan salat sunnah, maka lakukan salat sunnah itu di rumah, jangan di masjid. Loh nanti Ustadz, nanti dikira kita nggak pernah salat sunnah. Ya antum laksanakanlah sesekali mungkin di masjid. Ya mungkin maghrib aja, yang sunnahnya di masjid, nanti isyaknya di rumah. Ya, atau mungkin zuhurnya, qobliyah ba'diyahnya di rumah. Ya, kemudian zuhurnya kemudian antum di masjid dan seterusnya. Maka selama bisa disembunyikan, maka sembunyikanlah. Nih. Haji dan umroh bisa nggak disembunyikan? Bisa nggak disembunyikan haji dan umroh?
Bisa sebenarnya, ya. Sebenarnya bisa. Cuman terkadang gimana ya? Tradisi di Indonesia itu ya memang senang menampilkan amalan. Apalagi amalan itu yang menjanjikan prestasi di masyarakat. Oh, masya Allah, harus ditampilkan tuh, ya, harus ditampilkan. Kenapa? Laung kesananya itu mahal, Ustaz, ya. Masa sembunyi-sembunyi? Saya kesana loh 35 juta. Nunggu 30 tahun, Ustaz. Ya. Ya kalau mau yang plus 150, Ustaz. Setengah mati saya nabung, Ustaz. Masa mau disembunyikan? Nah, sebenarnya bisa disembunyikan, ya. Tapi ya begitulah, berhubung ya sudah membudaya yang seperti itu, akhirnya ibadah-ibadah yang sifatnya mahal itu akhirnya ditampakkan. Yang kedua, memang terkadang sudah kita sembunyikan tapi ya tetap bocor, ya. Apalagi yang bekerja di kantor, ya otomatis harus pamit lah sama atasan, ya. Mohon maaf Pak, izin cuti selama 10 hari. Mau kemana? Masa jawabannya mau ke barat, ya. Mau ke barat Pak? Ya barat itu kemana? Kan banyak, Pasuruan juga ke barat, Surabaya juga ke barat. Masa mau bohong kita? Ya pokoknya aja lah Pak ke barat. Ya, kan namanya pimpinan kita ya tidak mau seperti itu. Ya otomatis kemudian kita terus terang, iya Pak, ini alhamdulillah saya barusan dapat rezeki, insya Allah mau umroh tahun ini. Nah, ya akhirnya bocor juga akhirnya, ya. Karena majikan pimpinan kita sudah tahu. Akhirnya disiarkan sama teman-teman yang lain. Ini mohon maaf, ini Bapak ini izin cuti selama 10 hari karena umroh. Alhamdulillah, ya akhirnya tahu semua, ya. Nah, tapi antum jangan hiraukan ini, karena antum sudah niatkan untuk menyembunyikan ibadah haji dan umrah. Tetapi berhubung ya mau bagaimana lagi, memang sistem yang mengharuskan kita seperti itu, ya mudah-mudahan itu dimaafkan, bukan termasuk diantara bentuk riya. Nah, jadi yang kedua, selama itu bisa kita sembunyikan, maka sembunyikan. Yang ketiga, memandang rendah amal kebaikan, ya. Memandang rendah amal kebaikan. Jangan pernah kita ini merasakan ujub, ya? Merasa berbangga diri dengan amal soleh, dengan kebaikan yang sudah kita lakukan, ya. Seakan-akan nih kita ini orang yang paling soleh nih satu masjid nih. Seakan-akan kita ini orang yang paling taat dengan satu komunitas. Seakan-akan kita ini orang yang paling baik sak Probolinggo, ya. Ini berarti dia sudah menganggap dirinya ujub, dia berbangga diri dengan amal kebaikannya. Maka hati-hati teman-teman sekalian, orang yang ujub dengan amal solehnya, orang yang berbangga diri dengan ketaatannya, salah satu di antara bentuk amalan yang tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ujub berbangga diri dengan amalnya. Hati-hati, ya. Para ulama salaf mengatakan demikian. Beliau memberikan nasihat sama kita, ketika kamu berjumpa dengan seseorang, ya, maka anggaplah bahwa orang itu amalnya lebih baik dibandingkan dengan kita, ya. Dan ternyata memang bisa jadi, ya. Antum ketemu dengan seorang tukang becak, ya. Kira-kira tukang becak ini rendahkan di masyarakat, ya. Tapi jangan pernah kita menganggap bahwasanya tukang becak itu lebih rendah amal solehnya dibandingkan dengan kita. Karena bisa jadi amal solehnya dia itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal soleh kita. Yang enggak? Ya bisa jadi, ya. Antum ketemu dengan seorang penjual cilok, ya. Bisa jadi amal solehnya penjual cilok itu lebih baik dibandingkan dengan amal soleh kita. Dan kita nggak pernah tahu. Ada nggak yang berikan jaminan kalau amal soleh kita ini lebih baik daripada penjual cilok? Nggak ada yang tahu, ya. Adakah yang bisa memberikan jaminan amal soleh kita ini lebih baik daripada marbut masjid, yang tukang nyapu, tukang bersihin masjid? Belum tentu juga, ya kan? Mungkin dia punya amal soleh nih, tukang cilok, yang ternyata amal solehnya itu mampu mengetuk pintu langit, ya coba, ya. Dan ternyata amal soleh kita yang kita lakukan tidak sampai mengetuk pintu langit, ya, tidak sampai pahalanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka jangan pernah memandang rendah amal kebaikan seseorang. Ya, itu untuk membangun keikhlasan. Yang keempat, takut akan amalnya tidak diterima. Ya, takut amal kebaikannya tidak diterima. Lihat surat Al-Mu'minun ayat 60. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Aisyah radhiyallahu anha nanya kepada suaminya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah ayat itu Al-Mu'minun 60 itu orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang melakukan makan riba, kemudian mereka dipenuhi ketakutan hati mereka akan dosa-dosa mereka? Maka jawab Nabi, bukan ya bintas Siddiq, bukan itu maksudnya ayat itu. Tetapi ayat itu adalah ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ketika mereka sholat, ketika mereka puasa, ketika mereka sedekah, ketika mereka haji dan umroh, ketika mereka sholat lail, takut kalau amal solehnya itu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini memang sifat orang beriman. Sifat orang beriman itu antara khauf, roja, dan mahabbah. Ya. Jadi orang-orang yang beriman ketika mereka melakukan ketaatan dan amal kebaikan itu mereka punya 3 rukun. Yang pertama al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua al-khauf, takut kalau amalnya itu enggak diterima. Yang ketiga roja, dia mengharapkan kalau amal solehnya itu diterima. Ya. Nah, ini sifat orang beriman. Maka kalau ada 3-tiganya ini yang ada hilang salah satu, berbahaya. Kata ulama, barang siapa yang beribadah kepada Allah karena cinta, maka dia sufi. Ya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah karena dia takut, ya, maka dia akan haruri, dia seorang khawarij. Barang siapa yang beribadah kepada Allah karena dia cuma roja saja, mengharap saja, maka dia seorang murji'ah. Hati-hati. Antum hilang salah satunya, antum akan masuk ke dalam salah satu di antara aliran-aliran sesat. Ya. Antum cuma cinta tok kepada Allah, saking cintanya, ya, sampai manunggaling kaulo Gusti. Oh, sufi antum. Ya, kita akan terjebak sama sufi nanti. Ya, saking cintanya, sampai saking cintanya dia kepada Allah sampai gila. Loh kan? Oke, itu katanya. Sampai dia sudah menyatu saking cintanya dia kepada Allah sampai kemudian dia gila. Nah, semakin dia gila berarti dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kalau antum ini enggak gila, kita ini belum cinta sama Allah. Kata sebagian orang begitu. Makanya orang gila itu adalah dikatakan sebagai wali majdzub. Masya Allah, ya. Berarti kayak Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq kan enggak gila. Berarti kan enggak wali berarti. Ya, Umar bin Khattab yang setan sampai takut kan? Tapi beliau enggak gila. Ya, berarti beliau bukan wali Allah. Padahal dalam sejarah dikatakan ketika terjadi peperangan, Umar bin Khattab sedang berpidato khutbah Jumat. Suaranya kemudian lantang mengatakan, "Wahai komandan perang di balik bukit, lari ke sana." Langsung kemudian ini pasukan yang dalam keadaan berperang tiba-tiba mendengar suaranya Umar. Langsung kemudian mereka merubah strategi, ya, karena mendengar suara Umar. Umar padahal ada di kota Madinah. Coba, ini kalau bukan karomahnya Umar bin Khattab tidak mungkin ini. Maka begitu selesai mereka menang, mereka kembali ke Madinah, kemudian mereka cerita, "Ya Umar, apa barusan ente tadi yang teriak-teriak memberikan komando sama kami?" "Iya benar." Masya Allah, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Tapi beliau tidak gila, ya. Tidak gila kan? Nah, yang kedua, barang siapa yang beribadah kepada Allah karena dia cuma rasa takut saja, maka dia akan jadi seorang khawarij. Barang siapa yang beribadah kepada Allah karena dia mengharap saja, maka dia jadi seorang murji'ah. Oke. Nah, suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu makan kurma, teman-teman sekalian. Ketika beliau makan kurma, beliau itu menangis. Ya. Menangis, kemudian ini sahabat yang tanya,
ikut menangis juga. Ya Abdurrahman bin Auf, apa yang membuat engkau menangis? Ya. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menceritakan, sungguh kurma yang aku makan ini lebih baik daripada kurma yang dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Nabi itu sepanjang hidupnya tidak pernah makan kurma yang bagus. Ya. Beliau pernah makan kurma yang bagus itu cuma di Khaybar, ketika beliau menaklukkan perang Khaybar dan mengusir orang Yahudi dari Khaybar. Di mana di Khaybar itu sebuah tempat, sebuah lembah yang terkenal dengan pohon kurmanya yang subur-subur, kemudian buahnya manis-manis dan gede-gede. Itu beliau makan sekali di Khaybar itu. Selebihnya beliau tidak pernah makan kurma kecuali kurma yang jelek. Maka ketika beliau makan itu beliau menangis. Ya. Sungguh kurma yang aku makan ini lebih baik daripada kurma yang dimakan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, kata beliau, aku takut kalau kurma yang aku makan ini sebagai bentuk balasan Allah Subhanahu wa taala atas amal kebaikanku di dunia. Allah ya Karim. Coba Bapak sekalian. Hanya gara-gara makan kurma yang bagus. Kurma makan yang bagus itu merek apa ya? Apa? Ajwa ya? Ya, kurma ajwa lah begitu mungkin, yang mahal itu. Ya. Andaikan kita makan kurma ajwa, ya, itu dimakan sama Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan, aku khawatir kalau kurma ajwa yang aku makan ini sebagai bentuk balasan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas amal kebaikanku di dunia. Dan di akhirat aku tidak mendapatkan balasan sedikit pun dari amal kebaikanku. Allah ya Karim. Itu teman-teman sekalian, ya. Sampai hanya gara-gara makan kurma yang bagus diliputi rasa ketakutan yang luar biasa, ya. Kita ini ya Allah ya. Segalanya kita ini dimudahkan sih sama Allah, ya. Ya Allah, saya ingin sepeda motor yang baru. Dikasih sama Allah sepeda motor yang baru. Ya Allah, saya ini kemana-mana pengajian cuma sepeda motoran, ya Allah, mau bawa istri kepanasan kalau kemarau, kalau musim hujan kehujanan, ya Allah, mau bawa anak tidak bisa, anaknya papat, ya Allah, mau bonceng di mana, maksud dibonceng di Ruji, ya. Tolong ya Allah, tahun depan beri kami mobil, ya Allah. Dikasih mobil sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Hendaknya itu semuanya kita takutkan, ya. Jangan-jangan, ya, rumah yang bagus, mobil yang barusan beli, panen, ya, panen padi, panen jagung yang melimpah ruah, tidak pernah gagal panen. Jangan-jangan itu merupakan balasan dari amal kebaikan kita selama di dunia. Di akhirat gimana Ustadz? Wallahu a'lam. Ya, mestinya itu yang membuat kita menjadi takutlah sebagaimana yang ditakutkan oleh Abdurrahman bin Auf terhadap amal solehnya. Yang kelima, tidak terpengaruh oleh perkataan manusia, ya. Jadi agar kita menjadi orang yang ikhlas, jangan pernah terpengaruh oleh perkataan manusia. Antum dipuji tetap semangat, antum dicela, antum dibuli tetap semangat melakukan kebaikan. Jangan pernah pedulikan dan hiraukan suara-suara dari manusia. Mengapa demikian? Karena sebaik apapun yang antum tampilkan di depan manusia, itu tidak akan pernah bisa mewakili suara kebanyakan manusia. Tidak akan pernah bisa, ya. Mau bukti, ya. Antum pakai celana jin, ya, dengkulnya bolong, kemudian ada suwir-suwirnya, gawe kaos metal Bon Jovi, ya, pakai kaos oblong tulisannya Bon Jovi, celana jin dengkulnya bolong, suwir-suwir. Nah, kira-kira suara manusia bagaimana? Memuji apa mencela kita? Mencela kan? Kaya arek nganu wae awakmu iku. Mbok ganti po celana, ganti celana maneh ta? Tak tukokno celana ini. Nah, ketika celana jin itu sudah diganti dengan celana cingkrang, ya, kaos oblong yang tulisannya Bon Jovi diganti dengan baju koko, ya, diganti dengan baju gamis, ya, kemudian topi.
topi yang tulisannya ya Jones, jomblo ngenes. Nah, diganti topinya, diganti dengan kopiah. Kira-kira ada suara enggak? Ada suara, ya. Burek. Mambu surga saiki rek. Lho, Pak. Coba bayangkan. Abu mak jenggukan semangken. Aku dadi Wahabi. Ya Allah, ya. Dulu celana-celana pakai jin diiloi, sekarang pakai celana cingkrang, pakai gomis, baju koko, kopian juga diiloi. Ya. Berarti setampil apapun baiknya kita tidak akan pernah merasa baik di hadapan seluruh manusia. Ya, maka jangan pernah terpengaruh dengan perkataan manusia. Tetaplah antum jadi antum, ya. Jangan pernah jadi antum yang dulu. Jangan pernah seperti itu. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Tidak ada? Nah, insya Allah kita lanjutkan minggu depan, masih tetap bab niat, ya. Belum selesai pembahasannya di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.